Halo semua, apa kabar? Selamat datang di channel Auto Driver. Kali ini saya akan membahas Isuzu MU-X. Tapi tidak seperti biasanya, Isuzu MU-X kali ini memiliki penggerak 4 roda atau 4x4. Seperti apa kemampuannya? Ikuti video kami. Isuzu MU-X kali ini sudah mendapatkan perubahan pada tampilannya. Sudah menggunakan lampu dengan adanya DRL atau Daytime Running Light. Namun bumper ini adalah opsional. Aslinya menggunakan bumper dari bahan plastik yang bentuknya menyesuaikan dengan bodi aslinya. Tapi karena ini mobil 4x4 tentunya dibuat lebih disesuaikan untuk penggunaannya. Misalnya bumper ini terbuat dari besi, juga disediakan tempat untuk menaruh winch atau alat derek ketika mobil ini menyangkut di medan berat. Selain itu juga ban yang digunakan pada Isuzu MU-X ini sudah spesial untuk mud terrain atau jalur lumpur. Meski untuk jalanan juga masih bisa, walaupun bunyinya agak berisik dibandingkan dengan yang jalan raya biasa, ban untuk jalan raya biasa. Memang sekilas MU-X ini mirip dengan ada rivalnya dari merek lain, yang memang ada kerjasamanya dengan merek tersebut yang sudah tidak dijual lagi di Indonesia. Isuzu MU-X memiliki dimensi yang cukup besar. Panjangnya mencapai 4,8 meter, sedangkan tingginya di kisaran 1,825 meter. Lebarnya 1,86 meter, sementara wheelbase-nya dalam kondisi standar tanpa roda seperti ini sekitar 220 cm. Jadi memang dirancang untuk bisa melintas di medan off-road dengan penggerak 4x4-nya. Di depan, suspensi MU-X ini menggunakan double wishbone atau independen yang bisa disebut juga seperti itu. Menggunakan perkeong dengan stabilizer. Sementara belakang, perkeong juga dan menggunakan 5-link. Sehingga suspensinya bisa lebih lentur di medan off-road, namun tetap stabil di jalan biasa. Seperti pada bagian depan, di belakang, mobil ini juga dilengkapi dengan bumper tambahan berupa besi yang dipakai untuk melindungi bagian belakang ketika terjadi benturan di medan off-road. Di dalamnya tentu seperti SUV lainnya yang menggunakan 7-seater, terdapat bagasi yang cukup luas untuk tempat barang, juga bisa digunakan untuk sebagai tempat duduk penumpang. Tinggal ditarik dan ini ada headrest yang bisa dinaikkan. Masih tersisa ruang di belakang walaupun kursi digunakan untuk penumpang duduk di belakang. Ini ada juga hook untuk mengikat tali untuk barang-barang yang cukup besar agar tidak bergeser. Isuzu MU-X ini dilengkapi dengan mesin 2500 cc dengan kode 4 JK1TC. Mesin ini menggunakan teknologi common rail dan juga turbo yang menggunakan variable geometric turbo. Turbonya ini membuat mesin ini mampu mengembangkan tenaga hingga 136 PS di putaran 3.400 RPM. Begitu juga torsinya lumayan besar di 320 Nm di rentang 1.800 sampai dengan 2.800 RPM. Rentang yang cukup luas itu akibat dari VGT tadi, variabel geometri turbo yang memiliki bilah-bilah yang bisa menyesuaikan hembusan turbo dengan kebutuhan mesin sejak putaran rendah. Isuzu MU-X memiliki kelengkapan yang cukup memadai untuk perjalanan. Dengan adanya cup holder yang bisa digunakan di sini, bisa taruh botol dan bisa didinginkan oleh hembusan dari kisi-kisi AC, 2 buah di kiri dan kanan. Ada lagi 2 tempat air di sini. Tempat botol juga di samping. Pintu bisa digunakan sebagai tempat botol. Selain itu, tombol-tombol pada unit yang ini boleh relatif sederhana, hanya sekedar putaran AC dan pendingin. Tingkat kedinginannya, suhunya di sini. Sementara tipe lain mungkin ada penyetel untuk alur angin dari atas, tengah maupun ke bawah di sini. Tidak pada unit yang ini. Tapi untuk penggerak 4 rodanya semuanya sama. Sudah sistem switch. Ketika kita berada di jalan rata, gunakan 2H saja.
Begitu jalan agak licin bisa dipindahkan ke 4H. Ini bisa dipindahkan sampai dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi shift on the fly namanya. Tetapi untuk menjadi penggerak 4 roda yang low, mobil harus berhenti dan diputar ke 4L. Jadi tidak bisa sambil berjalan kalau untuk 4L. Posisi sedang netral, dipindahkan ke 4L. Sementara dari 4L ke 4H juga sama, posisi netral dan dipindahkan ke 4H. Ketika posisi 2H digunakan di jalan rata dan 4H ketika digunakan di jalan agak licin, maka akan terlihat indikator penggerak 4 roda di MID-nya. Begitu juga ketika dipindahkan kepada posisi 4L, akan terlihat di MID bahwa kita sedang bergerak dengan menggunakan posisi 4L atau 4 low dengan rasio gigi yang lebih rendah. Dari 4H ke 2H bisa dilakukan sambil berjalan. Itu yang ada pada mobil MU-X 4x4 ini. Sementara audionya integrated, bisa memutar CD, bisa memutar dengan micro SD maupun dengan flash disk. Juga sambungan lain dengan auxiliary connecting. Laci ada 2 untuk menyimpan barang, ada satu lagi glove box di setengah, dan di saku ini juga ada samping pintu untuk penyimpanan barang. Ada satu lagi, misalkan untuk menggunakan kartu, kita bisa menyelipkan di tempat kartu di atas ini. Cukup mudah. Sementara sampai sana tidak ada cermin, jadi kalau para ibu-ibu mau dandan nggak bisa di sini depan, nggak ada cerminnya. Dengan wheelbase sepanjang 2845 mm bisa menciptakan ruangan yang cukup lega di dalam. Seperti di jok di barisan kedua ini cukup lega dengan posisi duduk saya di depan, masih tersisa legroom yang besar dengan headroom yang cukup. Juga dilengkapi dengan armrest ketika tidak digunakan oleh 3 orang. Armrest ini bisa diturunkan. Walaupun tampaknya bungkusnya tidak terlalu baik ya. Bisa digantikan bungkus jok yang lebih baik untuk mobil ini. Untuk akses ke belakang bisa dilakukan dari tengah ini menggunakan sistem lipat yang 1 kali putar. Untuk masuk ke baris ketiga cukup tarik tuas di sini, sandaran jok dan 1 kali lipat. Kita bisa mempunyai akses untuk masuk di baris ketiga dengan mudah. Di bangku baris ketiga ini boleh dibilang cukup pas-pasan untuk tinggi saya yang sekitar 170 cm. Tapi fiturnya di sini ada penyimpanan untuk 2 buah cup holder, juga ada penyimpanan barang 2 buah di tengah dan di pinggir sebelah kiri. Pegangan tangan juga kalau di jalan jelek mungkin bisa digunakan sebagai salah satu fitur yang disediakan untuk penumpang di baris ketiga ini. Selain itu juga ada seat belt 3 titik di sini. Semuanya mendapatkan seat belt 3 titik, kecuali penumpang di bangku bagian tengah di baris kedua. Semuanya menggunakan seat belt 3 titik. Juga ada kisi-kisi AC, ada 4 buah untuk orang yang duduk di baris kedua maupun baris ketiga. Kontrolnya ada di tengah, dengan tombol pengaktifnya ada di dashboard paling depan. Jadi pengemudi bisa mengaktifkan untuk blower di belakang hidup ataupun tidak. Untuk mengetahui kemampuannya di jalan, tentunya kita harus mencoba langsung di jalan raya. Inilah impresinya terhadap mobil MU-X di jalan raya dan nanti di medan off-road. Berkendara dengan MU-X 4x4 ini kalau di jalan aspal sih sebenarnya sama aja dengan yang 4x2-nya seperti yang pernah dicoba oleh Autodriver beberapa waktu lalu. Suspensinya memang tetap sama, namun karena ban yang digunakan saat ini adalah ban MT yang berprofil lebih tebal, tentu membuat mobil lebih tinggi. Tetapi tidak membuat adanya gejala limbung berlebihan saat bermanuver di kecepatan yang lumayan cepat. Selain itu, fitur-fitur yang ada di mobil ini juga cukup mudah dijangkau seperti cup holdernya,
untuk meraih si head unit maupun beberapa hal lain yang di sekitar pengemudi. Namun ada satu hal yang terasa kurang, yaitu penyetelan kemudinya. Kemudinya tidak bisa di-setel tilt steering maupun teleskopik. Begitupun juga dengan jok hanya bisa reclining dan maju mundur, tidak ada penyetel naik atau turun yang untuk pengemudi yang berbadan mungkin lebih kecil ingin merasakan pandangan yang lebih luas dengan menaikkan jok mobil, tapi ya fitur itu tidak ada di mobil Unitas ini. Mungkin di tipe lain yang sama-sama 4x4 tersedia fitur itu. Akselerasi MU-X ini dari diam hingga 100 km per jam mencapai 11,8 detik, tapi itu menggunakan ban yang dengan diameter lebih besar. Tentunya hasil akan berbeda ketika menggunakan ban standar yang belum kami coba berapa. Konsumsi bahan bakar MU-X ini ketika dipakai di dalam kota mencapai 9,8 km per liter. Sementara di jalur tol, konsumsinya 12 km per liter solarnya. Untuk tarikannya sih sebenarnya mesin yang dipakai oleh Isuzu MU-X yang 4x4 ini cukup kuat ya tarikannya, dengan tenaga 320 Nm di rentang 1800 sampai 2800 rpm, terasa padat. Ya tentu ini berkat adanya penggunaan VGT, variable geometry turbo, yang mendorong supaya torsi dari putaran rendah itu tetap mendorong mesin untuk membuatnya menjadi optimal. Berada di balik kemudi MU-X ini, pandangan ke depan cukup luas, namun ada kendala satu. Dari pilar A ini agak tebal, memang memberikan blind spot bagi sebagian orang yang sudut pandangnya mungkin terganggu. Tapi ya hal itu bisa diatasi dengan memindahkan atau menggeser kepala kita ke depan dan atau ke belakang dari pilar ini, sehingga pandangan ke depan masih bisa terlihat dengan jelas. Begitupun dengan kemudi. Kali ini kemudinya terasa cukup ringan saat kita berjalan pelan, namun saat berkendara di atas kecepatan 60 mulai terasa berat. Mungkin itu pengaruh dari sistem dari power steeringnya yang membuat pengemudi merasa lebih stabil saat berjalan dengan kecepatan tinggi. Memang efeknya jadi agak berat sehingga tidak mudah dibelokkan dan pengendalian pun akan menjadi lebih stabil. Nah, suspensinya di jalan aspal boleh dibilang cukup nyaman, walaupun sedikit ada ayunan-ayunan di jalan yang bergelombang tadi, tapi tidak mempengaruhi stabilitas. Dengan suspensi seperti itu cukup lembut di medan off-road, sehingga traksi roda terhadap permukaan jalan terus tercapai karena roda tertekan terus ke permukaan, walaupun agak tidak sama kiri antara kanan. Di antara kiri kanannya tidak sama. Tapi traksi roda itu juga dibantu oleh adanya sistem dari limited slip differential yang ada di gardan belakang. Limited slip differential ini membuat ketika salah satu roda kehilangan traksinya, maka tenaga akan dialihkan pada roda yang tidak kehilangan traksi. Misalkan roda kanan belakang itu slip, lalu dia akan berpindah ke roda kiri yang tidak ada gejala slipnya, sehingga mobil bisa jalan terus ke depan. Selain diuji di jalanan, juga MU-X ini akan dibawa ke medan off-road yang menguji kemampuan 4x4-nya. Medan off-road tersebut adalah di Jeep Station Indonesia agar bisa mencoba berbagai obstacle yang ada di sana. Cukup beragam lintasan yang bisa dicoba pada Jeep Station Indonesia ini. Salah satunya adalah tanjakan terjal, juga tanjakan berupa undak-undakan atau tangga yang bisa membuktikan bahwa penggunaan limited slip differential pada roda belakang MU-X ini sangat berguna ketika salah satu roda slip. Begitu ada yang slip, maka LSD akan menguncinya sehingga roda tetap bergulir untuk membuat mobil tetap bergerak ke depan. Pada medan yang permukaannya tidak rata akan terlihat kemampuan dari suspensi yang cukup fleksibel ketika MU-X digunakan di medan off-road. Travel suspensi yang panjang di belakang sangat membantu untuk membuat MU-X tetap melaju ketika di medan off-road yang mempunyai gundukan-gundukan yang cukup tinggi.
MUX juga dicoba melewati genangan yang cukup tinggi sekitar 70 cm. Di bawahnya terdapat bebatuan dan licin dan kerikil-kerikil lepas, sehingga hal ini mencoba traksi dari roda yang sudah menggunakan ban untuk off-road ini. Tampak MUX bisa melewatinya dengan mudah tanpa sedikit pun gangguan. Begitupun ketika dilihat ke dalam kabin, tak ada sedikit pun air masuk ke dalamnya. Dapat disimpulkan, Isuzu MU-X yang dipasarkan dengan harga 490 juta ini bisa menjadi pilihan Anda yang menginginkan SUV dengan leather frame berpenggerak 4x4. Terima kasih telah menonton video kami. Klik like jika menyukainya dan komen di bawah. Main-main juga ke www.autodriver.com dan jangan lupa download aplikasi kami di Play Store. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe.